Bola kan kadang bundar, kadang blunder. Tapi lebih Dan sering kadang blunder. kita berharap tim lain yang blunder sehingga Iya, iya. kita masih ada kesempatan, tapi tidak membuat kita juga jadi parkir bus kan. Betul, iya. Gitu loh. Itu yang terlihat. Jadi yang bilang Nova itu main parkir bus itu siapa? Iya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu mah agak-agak kayaknya ya. Itu mah sentimen kalau menurut aku sih. Emang ada yang ngomong gitu, Bang? Ada. Siapa itu yang ngomong-ngomong begitu? Dan harus disadari yang kita lawan adalah Brazil. Raja terakhir ya. Brazil itu U17-nya aja ya. Squadnya market value-nya U17 itu 121 miliar. Ya, Brazil is Brazil, tapi aku happy karena ya tadi anak-anak main dengan semangat yang tinggi, lalu kemudian juga nggak kalah mental gitu. Saat ini kabar buruknya adalah kita berada di peringkat ke-12. Paling buncit ini. Paling buncit untuk di ranking 3 ya. Tidak ada cara lain kecuali menang. Dan menangnya pun harus menang telak. Dia nih orang Indonesia tuh pemain. Lawan ketua PSSI ya? Ada di video sebelumnya kita bahas. Jadi kenapa tadi ketawa aku ngomong gitu? Kan emang calon kan? Ya kan kita udah bahas. Oh iya. 6 menit, loh Indonesia kok lolos gitu? Gue kira hoax pertama. Selamat datang di ETV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Ya, kembali lagi di eTalk Sport. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan U17 di Piala Dunia Qatar, di mana sudah menjalankan 2 pertandingan yang kita sama-sama tahu hasilnya masih belum mendapatkan poin ya dari 2 pertandingan, kalah melawan Zambia dan kalah lawan Brazil. Tapi masih ada 1 pertandingan kita melawan Honduras dan kemungkinan kita masih ada peluang untuk lolos ke babak knockout dengan ya cukup berat bisa dikatakan untuk meraih peringkat 3 terbaik. Tapi kali ini kita akan membahas bersama kawan-kawan ETV Sport. Di sini sudah ada Bunda Erika. Bunda Erika, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Dan akan ditemani oleh co-host kita yang fenomenal, Mr. Teti. Ore. Ya Bunda Erika, kita udah tahu hasil 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Zambia dan Brazil. Dan menurut pandangan Bunda Erika, dari 2 pertandingan ini seperti apa? Ya seperti kita ketahui ya memang kita di 2 pertandingan kemarin timnas U17 kita tuh mengalami kekalahan cukup telak. Tetapi ada beberapa catatan di pertandingan pertama kita lawan Zambia itu menurutku sih sebenarnya ada unsur groginya, nervous ya mungkin karena this is the first time timnas kita berlaga di Piala Dunia. Untuk tim ini ya? Ya, maksudnya berlaga untuk timnas ini dan maksudnya melalui jalur kualifikasi gitu Itu ya. pun mainnya di luar Dan Indonesia. mainnya kan bukan di Indonesia ya, main di luar, away. Nah lalu kemudian jadi ada unsur-unsur nervous di babak pertama. Walaupun kita sempat menggolkan duluan ya, kita ngegolin duluan lewat Menumbuhkan harapan kita semua. ya, lewat golnya Goli. Tapi dengan cepat Zambia bisa membalas bahkan 3 gol berturut-turut. 3 gol berturut-turut. Jadi terlihat bahwa memang waktu kita review waktu pas yang minggu lalu kan aku selalu mengatakan bahwa hati-hati lini pertahanan kita karena di uji coba itu terlihat bahwa lini pertahanan kita itu masih belum solid gitu. Jadi selalu ada celah di situ. Ada beberapa kesalahan juga. Dan itu mungkin masih belum ini dan juga klinikal, maksudnya di lini depan gitu ya. Itu juga sepertiga lapangan lini depan ya juga belum terlihat baik. Ada 1 peluang dari Mirza yang di depan gawang. Betul, itu belum bisa dimaksimalkan. Tapi ya seperti itulah kita memang ternyata bukan cuma hanya di tim senior yang memang bermasalah dari bawah di ini ya, depannya. dari bawah. Jadi ini kan menggambarkan sebenarnya nanti ke depan tuh seperti inilah kita, gitu loh. 1 itu. Kedua catatan saya ya pada saat lawan Honduras di babak pertama lawan itu Zambia. Zambia di babak pertama itu satu kita punya akurasi passing itu juga memang sangat kurang sekali.
dan terlihat bahwa beberapa kali passing itu selalu bisa diintercept ya kan gitu. Ya itu tadi mungkin ada faktor mental juga di situ. Pertandingan Masih pertama juga nervous, ya kan? ya. Dan itu terlihat diperbaiki di babak kedua. Di babak kedua jauh lebih cair. Sayangnya ya tetap tadi kita belum belum klinis saja gitu. Sebelumnya di preview kita di episode sebelumnya kita membahas fisik pemain Ya, Zambia ya, ya, yang memang terlihat sangat betul. jomplang dengan pemain-pemain kita. Tapi Ya. mereka di babak kedua pun kayaknya menurut Bunda lah ini ya. Di babak kedua itu Zambia menurun sih staminanya. Ya, gini, fisik yang dikatakan di sini bukan endurance-nya, tapi Postur. secara postur dan strong body strength-nya itu Zambia tuh memang lihat aja kita tuh, dan mereka kan memang mainnya fisikal. Ya. Fisikal terlihat berapa kali anak-anak kita itu Adu body kalah. adu body gitu. Jadi mereka pakai ada Kokoh bener ya. body charge ya. Jadi ada body ininya gitu. Mereka memang mainnya di situ di fisik. Nah, lalu kecepatan ya kan sekali lagi kelihatan kalau kecepatan kita juga keteteran tuh lawan Zambia karena Kita satu Zambia kali punya langkah, kecepatan. Dia dua. Ada dua. Ya, itu tadi. Tapi ya whatever, aku sih happy aja gitu ngelihatnya yang lawan Honduras juga, maksudnya di babak kedua itu 1-on-1-nya ya satu duanya itu jalan gitu, dan itu tidak membuat kita juga jadi parkir bus kan. Betul. Ya. Gitu loh. Itu yang terlihat. Jadi yang bilang Nova itu main parkir bus itu siapa? Ya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu mah agak-agak kayaknya ya. Itu mah sentimen kalau menurut aku sih. Emang gitu. ada yang ngomong gitu dong? Ada. Siapa itu yang ngomong-ngomong Gitu. begitu? Nah, itu yang lawan Zambia. Lalu kemudian lawan Brazil. Kita kalah telak 4-0. Ya. Tapi aku happy melihat mereka main. Mereka main terbuka, berani main terbuka, tidak kalah mental gitu ya. Apalagi di babak kedua itu benar-benar anak-anak tuh fighting spiritnya itu tidak turun sampai permainan berakhir. Jadi itu sih buat aku itu lebih dari itu good lah buat mereka gitu loh. Kita juga yang nonton juga. Ya, setidaknya ada kalah, perkembangan ya dari pertandingan pertama ke pertandingan kita kalah tapi ada perlawanan. Ya. Ada perlawanan menurutku. Dan gitu. harus disadari yang kita lawan adalah Brazil. Raja terakhir ya. Brazil itu, nah ini yang untuk diketahui ya informasi teman-teman. Brazil itu U17-nya aja ya, squadnya market value-nya U17 itu 121 miliar. Iya. Wah, Di udah di atas mana? Libanon ya. Di atas Libanon yang Mereka rata-rata sudah dapat kontrak profesional, even U17. Dan kaptennya Zilukas kalau nggak salah ya, Zilukas itu main di Sport Recife ya. Ya, itu market value-nya aja 85 miliar. Nah, itu dia. Market value-nya. So, jadi ya Brazil is Brazil, tapi aku happy karena ya tadi anak-anak main dengan semangat yang tinggi, lalu kemudian juga nggak kalah mental gitu. Ya, secara skill baik skill individu, game plan kita kalah gitu. Tapi ya ini pengalaman, Nah, jadi sangat berharga gitu. Jadi seperti itu, apakah aku doang ya Bun ya yang melihat di menit 80 itu timnas Indonesia itu bermain bagus banget waktu lawan Brazil di menit 80 plus. Iya. Di situ kayaknya aku melihat wah, mereka kok semakin semangat di sisi saat terakhir. Iya. Itu bagaimana sih Bunda melihat mereka, apakah mereka punya motivasi untuk mencetak gol walaupun satu gitu? Iya. Jadi itu tadi ya yang aku soroti adalah secara mentality, secara fighting spirit, Semangat dan itu mereka ya? penting semangat mereka benar-benar menyadari bahwa ini kesempatan mereka Walaupun tahu bakalan kalah, yang penting untuk ngasih ya. Jadi emang kita kan sama Brazil itu kan sudah pasti calculated kalah loss ya. Calculated loss. Sudah bisa diprediksi sebelumnya. Ya, tapi tadi bagaimana cara kalahnya kan itu yang kita ini kan, bahwa ternyata anak-anak ini tidak juga mereka main parkir bus atau apa, justru mereka main sangat terbuka, Nggak pasrah berani gitu ya? menyerang gitu. Berani mereka, dan sebenarnya Brazil juga menang walaupun seolah-olah kayak 4-0 gitu. Nggak mudah juga loh. Iya. Nggak mudah juga. Dava kipernya tuh aku kasih apresiasi ya. Berapa save dia itu? Karena berapa save dia lakukan, dan Brazil juga main cukup kasar sama kita. Maksudnya berapa kartu tuh mereka juga untuk bisa nahan kita gitu. Seperti itu. Nah, netizen harus disadari juga bahwa tim ini adalah tim muda ya. Tim yang masih ada yang usia di bawah 17 bahkan ya. Jadi ekspektasi kita jangan terlalu tinggi dan sampai menghujat tim ini, bahwa kita enjoy aja, enjoy the moment, menikmati proses mereka bermain supaya tidak terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kena bully segala macam karena ekspektasi dari supporter itu sendiri. Nah, kita
ke depan Bunda. Ada Ya. satu pertandingan penting melawan Honduras, Ya. di mana kita diwajibkan untuk menang jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Ya, Dan mungkin babak Bunda knockout. punya perhitungan sendiri bagaimana caranya supaya kita lolos. Ya. Jadi saat ini kalau kita lihat klasemen ya sementara ya, kita nggak usah bicara yang ranking 1 atau Ya. juara grup atau runner up, tetapi kita fokus karena kita sudah tidak mungkin lolos melalui jalur runner up. Ya. Jadi yang kita bisa usahakan itu adalah yang Peringkat masih ada 3. kesempatan itu adalah 8 peringkat ketiga terbaik. Ya. Saat ini kabar buruknya adalah kita berada di peringkat ke-12. Paling buncit ini. Paling buncit untuk di ranking 3. Ya. Jadi memang berat perjuangan ke depan karena selain kita nanti di pertandingan selanjutnya lawan Honduras, Ya. tidak ada cara lain kecuali menang. Dan menangnya pun harus menang telak. Ya. Karena Minimal berapa? ya 4 atau 5-0 gitu. Karena kita punya selisih gol itu kita sekarang gol diferensiasinya tuh -6. Itu cukup besar karena yang lain-lain tuh ranking 3-nya ada yang dapat 3 poin, ada yang sudah dapat 1 poin gitu. Sedikit yang malah cuma 0 poin kayak kita ya, gitu loh. Nah, itu pun masih juga harus melihat hasil dari pertandingan Tim lain ya. Tim lain. tim lain di grup I, J, K, L gitu. Jadi ya tapi it's okay lah. Kalau buat aku sih sebenarnya yang penting mereka main itu lepas saja. Karena benar-benar ini untuk penampilan terbaik. Kalaupun tidak lolos misalnya nanti asal menang, at least hasilnya sudah melampaui dari pencapaian yang sebelumnya yang cuma dapat 2 poin gitu. Dan bonusnya itu kita bermain tuh bukan di GBK ataupun bermain di Indonesia. Ya. Bermainnya kan di Qatar kan. Ya, betul. Tapi jika melihat penampilan Honduras yang sepertinya memang berada di bawah kita karena Honduras belum berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Iya. Karena memang ini sekali lagi di preview kita kemarin kan katakan bahwa Honduras justru yang main bertahan itu Honduras. Ya. Waktu lawan Brazil mereka parkir bus itu. Tapi ya tadi parkir bus mereka yang namanya Brazil mereka bisa tarik pemain backnya mereka untuk keluar sehingga diacak-acak aja sama Brazil gitu. Tapi Honduras itu lebih main bertahan sebenarnya daripada kita. Ya. Gitu. Jadi memang mereka ya tinggal kita tuh bisa nggak aku perhatiin ya. Ini visi bermain itu yang perlu mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Lalu reading the game, how to reading the game kan gitu loh. Karena kalau lihat ya mereka itu kayak ke Brazil. Mereka tuh bukan ngoper ke Zambia kemarin ya. Bukan ngoper ke sana, dia udah tahu dia lempar bola ke sana yang ini tahu bahwa temennya akan lari ke sana, dia jadi nggak sempet di intercept. Chemistry sudah terbentuk. Yes, sementara kita itu kenapa sering di intercept karena tadi terlalu polos gitu. Jadi gampang kebaca lawan. Ya, jadi visi bermain, lalu kemudian akurasi passing itu yang menjadi masalah dan itu semua kemarin tuh mungkin ya di waktu lawan Zambia ya tadi kembali lagi bicara mentality pada saat itu nervous. Saya berharap sih, aku sih berharap mudah-mudahan nih karena sudah 2 kali bertanding, yang pertandingan terakhir udah nothing tulus aja gitu, karena memang tidak juga ditargetkan kan harus lolos grup atau tidak. Ya gitu. Jadi mungkin dengan kita main nothing tulus lebih enjoy gitu. Aku sih mengharapkan mereka mainnya itu enjoy. Main lepas aja ya. Lepas. Jadi nggak ada beban sehingga mereka bisa main maksimal justru seperti itu. Kita juga pernah mengalami masa-masa seperti ini di Piala Asia Senior. Iya, benar. Kita harus berebut peringkat 3 terbaik bersama tim-tim lain dan di saat itu kita ada di posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya di pertandingan terakhir kita dipastikan lolos karena ditentukan oleh negara lain gitu. Mungkin kayak ini terjadi Bun. Ya bisa saja. Maksudnya kan selama ini belum berakhir kan everything can be happen. Jadi semua bisa terjadi gitu. Namanya bola tadi ya, bola kan kadang bundar kadang blunder. Tapi lebih sering blunder. Kita berharap tim lain yang blunder sehingga kita masih ada kesempatan. Tapi ya it's okay. Buat aku nggak masuk pun ke babak knockout. Nggak masalah ya? Nggak masalah setidaknya. Tapi ke depan kita berharap bahwa masuk ke Piala Dunia ini jangan cuma sekali gitu. Ya, akan jadi event gitu loh. Terus kita bisa
konsisten untuk bisa ngikutin Piala Dunia U17 ini Iya. gitu loh. Itu yang aku lebih harapkan sih sebenarnya gitu. Jadi pembinaan selanjutnya kan pasti akan Kan berganti. setiap tahun ini Piala Dunia Ya, U17 kan. squadnya itu akan berganti gitu. Jadi ya aku harapkan ya itu diperhatikan lah sama federasi gitu. Lagian pun untuk netizen ya dan teman-teman semua pentimnas, ya kalau adik-adik ini udah berjuang ya itu kemampuan mereka. Mereka yang udah berjuang. Kan yang tetap menentukan Tuhan, Bud. Dan Kayaknya perlu pernah diingat denger itu. juga Enggak, itu bahwa tim kata-kata orang sana, ini Bud. Gitu ya. bukan Ya kayaknya bukan pernah denger itu. tim ini bukan mendapatkan hadiah ya dari untuk lolos ke Piala Dunia, tapi melainkan kerja keras mereka Iya. di Piala Asia. Iya. Artinya mereka sudah lolos jalur kualifikasi Kita harus dan memberikan setidaknya udah pernah apresiasi. merasakan vibes di apa namanya World Cup lah, Iya. walaupun tuh U17. Oke. Yang jadi U17 selangkah lebih duluan masuk ke World Cup dibandingkan yang seniornya. Nah, Setidaknya netizen, gitu. kita berterima kasih ya seluruh netizen ya, kita sudah mencapai 1000 subscribers dan tepuk tangan lu 1000 subscribers. 1000 subscriber. Thank you, guys. Keren. Cuma kita belum ada sebulan udah dapat 1000 subscriber luar biasa. Alhamdulillah banget ya. Dukungannya, terima kasih. 2 minggu. Oh 2 minggu ya, 2 minggu ternyata 2 minggu netizen tayang di YouTube itu sudah mendapatkan 1000 subscribers dan dukungannya terima kasih, dan kita memberikan apresiasi untuk seluruh netizen. Kita akan memberikan apa Bunda? Giveaway. Caranya adalah nanti ada di Instagram. Di Instagram nanti ya, di sini Follow dulu. Follow Instagram. Nanti di Instagram ya. TikTok dan subscribe YouTube. Nanti ikuti petunjuk di Instagram ya. Dan hadiahnya nanti akan diberikan Diinfokan di Instagram juga. Di Instagram kami nanti akan ada diinfokan untuk masalah giveaway ya, teman-teman. Oke, semoga teman-teman tetap support kita dan memberikan apresiasi yang lewat komen-komen, like-nya, share dan lain-lain. Seperti biasa. Kita siapkan kopi racikan Mas Feb ya. Barista ETV Sport. Mas Feb. Ini kopi info namanya ya. Kopi info. Selain barista dia juga punya info-info menarik ya buat netizen semua. Makasih Mas Feb. Biasa aja dong tangannya, jangan gemeteran. Nggak kami apa-apain ini. Thank you. Yang itu jangan dikasih gula, kasih garam. Iya. Karena hidup udah asin ya. Ada info ya, Mas. Infonya. Kalian tahu Cesc Fabregas, legenda Spanyol? Oh, tahu. Tahu dong. Pasti. Nah, dia di tahun 2003 bermain di Piala Dunia U17 dan meraih pemain terbaik. Dapat gelar pemain the best player. The best player. Lalu tak gol. Dan dia mencetak 5 gol. Terbanyak. Ya, Top skor ya? top skor juga. Oke. Nanti Indonesia juga bakalan punya kok goli. Doain aja, guys. Terus Pasti di ASEAN. Infonya Mas Beb? Nah, cukup itu aja dulu. Oh, Itu aja. Ya. Oke. Jadi ternyata Cesc Fabregas juga alumni U17 ya ternyata ya. Iya. Baru tahu nih kita. Baru tahu. U17 terus dapat best player juga, Iya. top score juga. Sekarang melatih di Como ya. klub yang punya ini orang Indonesia Ya, tuh orang pemain. Calon ketua PSSI ya? Ada di video sebelumnya kita bahas. Oke, Bunda, kita lanjut lagi ngobrol. Ya. Silakan diminum dulu kopinya. Udah. Oh, udah. Kita minum dulu. Ya. Jadi kenapa tadi ketawa aku ngomong gitu? Kan emang calon kan? Ya kan kita udah bahas. Oh iya. Ya kalau kita melihat kemarin dua pertandingan Zambia melawan Brazil, mungkin Bunda melihat ada beberapa pemain yang menonjol, bisa menurut pandangan Bunda yang paling menonjol. Ya, aku sih benar-benar amazed sama Evandra tuh. Satu Evandra ya. Evandra tuh di tengah tuh benar-benar dia Playmaker benar-benar dia tuh. Playmaker yang itu potensial banget sih menurut aku. Ya mudah-mudahan dia konsisten. Benar-benar dia fokus terhadap karir dia di sepak bola. Aku yakin ya anak bakalan jadi andalan timnas Indonesia nantinya. Asal jangan diajak tur Nusantara aja Iya ya. benar-benar. Jangan. Itu bisa the next kayak Firman Utina nanti itu. Iya. Nah, model-model begitulah. Siapa tahu dia bisa lebih lagi kan? Bisa jadi the next Tom High. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iyalah.
Enggak, dia beneran loh, anaknya tuh bener-bener kerja keras, Kerja keras. ya kan, kelihatan gitu, dan dia punya visi juga lumayan gitu, bagus lah. Dan Yang kedua satu yang saya suka dari dia itu kayaknya dia nggak lama gitu ngambil keputusan. Kalau dia waktu yang iya, ngoper, waktunya dia nendang, mainnya tenang. tenang. Nah, ketenangan ini yang mahal loh menurut aku. Karena pemain itu memang untuk bisa jadi jenderal lapangan tengah itu butuh ketenangan karena memang kadang-kadang anak-anak umur segitu itu kan lebih banyak Iya, paniknya gitu. Jadi masih secara labil lah. mentality menurut aku sih dia udah siap sih. Itu satu ya. Ya yang kedua ya karena memang ini ya aku pikir Goli memang luar Goli biasa sih. Goli ya. Tapi kemarin waktu lawan Brasil dia kan ditarik. dia pemain pengganti. Oh, mengganti. Masuk Iya, babak kedua dia ya. dia super sub. Tapi aku lihat begitu dia masuk ya Cair lagi ya. Agak ada perbedaan. ya Mr. Teti ada versinya perbedaan. siapa pemain Pembeda lah dia. Kalau aku dari U17 kayaknya ya cuman satu nama sih, cuman Evandra. Menurutku yang sejauh ini bermain tuh ya itu tadi kayak seperti saya bilang sama Bunda tadi, dia kayaknya nggak lambat gitu kalau ngambil keputusan. Dia waktunya kapan dia passing, kapan emang dia waktunya shoot, jadi nggak momennya hilang gitu. Salahnya dia itu nggak dapat peluang yang benar-benar emas ya. Jadi kayak kemarin yang kita bahas si siapa yang Mirza ya. Mirza. Nah itu mungkin kalau posisinya Evandra itu akan terjadi gol karena pasti Evandra akan passing ke samping gitu. Iya, iya. Jadi untuk Evandra kalau bisa tingkatkan lagi, jangan cepat Iya. puas gitu aja Ya deh. itulah kelemahan pemain-pemain muda ya untuk pengambilan keputusan. Iya. Iya Masih- itu. Nah itu jadi masih bingung dia. Seperti Mirza sempat bingung itu dia mau oper atau Iya, mau- karena kiper udah maju Iya. kan. Tuh. Kalau aku Dava kipernya. kipernya juga. Karena ini punya potensi yang cukup bagus Iya. ya untuk timnas Indonesia ke depannya. Dia bisa bermain di Juventus Ya, nanti ya. bisa. Dia punya postur umur 17 posturnya Tinggi ya, tinggi. Bagus. Tinggi dan dia tuh keren loh. Berapa kali save ya, maksud aku dia benar-benar bisa nunjukin lah performanya lah. Makanya sampai saat ini dia belum bisa diganti kali ya. Mungkin nanti gitu. kalau dia udah umur 20, 23 dia bisa masuk dititipkan ke timnas senior, belajar dari Emil dan Martin Pas bisa lebih Main Iya. di mana? Timnas apa Liga 2? di timnas dong. Oh, Timnas. Iya. Nah, sekarang kita berbicara prediksi melawan Honduras. Mana besok ya, hari Senin kita udah lawan Honduras. Menurut Bunda prediksinya gimana? Ya kalau aku harusnya kalau melihat dua pertandingan terakhir Indonesia sama Honduras. Ya. Honduras tuh sekarang dia kebobolan 10 loh. Iya. Kemarin kalah sama ini 3-0 kan Zambia. sama Zambia tanpa balas. Nah, jadi menurutku harusnya kita bisa menang. Harusnya kita bisa menang. Harapannya tentu di atas 3 ya. Nah, tinggal berapa menangnya ya kan? Kalau kita bicara yang penting menang, at least kita bisa dapat pencapaian lebih daripada 2023, ya menang cukup. Tapi kalau kita memang masih mau melangkah ke babak knockout, ya harus menang dengan diferensiasi Ya. gol yang cukup Banyak besar. ya. Jadi harus menang telak 4 atau 5 gol lah. Dan itu pun berharap sama negara lain lagi Itu tetap pun ya. masih bisa itu harus berharap dengan negara lain lagi. Tapi it's okay. Yang penting Justru main. disitulah letak kenikmatan kita menonton Di situ timnas deg-degannya. Indonesia. Iya, deg-degannya di situ. Deg-degannya di situ, Ted. Disitulah. Iya. Karena seperti kita tahu waktu Piala Asia Senior, kita kan menunggu pertandingan tim lain tuh. Kita nonton pertandingan lain. Oh ini gagal. Ternyata di akhir ya. Itu aku udah skip, udah upload itu. Terima kasih gini. Kelang 3 menit. Loh, Indonesia kok lolos gitu. Gue kira hoax pertama. Ya mudah-mudahan ini terjadi di U17 karena Iya. untuk meningkatkan lagi mentalnya mereka supaya bisa lebih fight lagi. Iya. Mr. Teti prediksinya melawan Honduras. Aku keringatan mulu ya kayak Patrick Kluivert ya. Jadi ya maaf ya teman-teman, mungkin kecapean latih nih. Lu agak nervous kayaknya. Iya, ini Lihat gara-gara siapa sih? Hah? Lihat siapa? Jadi untuk prediksi ini, guys, untuk prediksi timnas ini gimana ya, Bang? Udahlah, bermain aja lah semampu kalian. Menang kalah ya mau gimana lagi gitu. Ataupun kalian udah menang besar, kita masih berharap lagi sama negara lain. Jadi kalau emang ini menang ya jadikan ini syukuri aja udah. Walaupun misal kita nggak lolos, Dan misalkan. lagi-lagi kalaupun kita gagal lolos Ya jangan udah. sampai membuli tim ini. Oh Karena iya, ini tim iya. muda. Kenapa Jangan sih? ngebully pemainnya dan jangan ngebully pelatihnya Betul. juga. Ini yang paling sering dibully sebenarnya pelatihnya nih. Pelatihnya. Udah mulai banyak nih ya serang-serangan Karena Fajar ya. Iya, karena sentimen aja Sentimen, sebenarnya. betul.
Bahkan ada yang seneng timnas kita kalah. Ini orang udah kelainan ini. Nungguin. Nunggu timnas momen kalah. ini, nunggu Padahal ini momen. anak umur 17 Iya, loh. umur 17. Dikritik habis-habisan, sayang sekali. Dan kita tadi sempat membahas soal pelatihnya, Coach Iya. Nova. Menurut Bunda, prospek Coach Nova di U17 ini apakah dia akan naik level atau tetap di U17? Kalau buat aku ya, maksudnya Coach Nova itu adalah sekarang ini posisinya menurut aku adalah salah satu pelatih lokal terbaik juga yang harusnya bisa ya terus Dipromosikan lah ya. dipromosikan juga untuk mungkin ke kelompok umur yang lebih tinggi ya kan, atau juga memang dia tuh kan memang punya jiwa kebapaan kalau menurut Betul. aku ya. Jadi ya mungkin dia juga tetap menangani U17 ya, ya kan, untuk kelompok kebentuk ya. umur atau 17 atau ke 20 sehingga dia bisa Iya. pegang 2. Karena ya menurut aku sih kalau kita mau strata itu sekarang belum waktunya ya. Iya. Nantilah kalau kita udah ini baru tiap itu tuh ada jenjang, ada stratanya. Tapi saat ini menurutku tuh Coach Nova itu ya cocok untuk menangani kelompok umur gitu. Karena memang dia punya jiwa kebapaan. Tadi ya, dia tegas di lapangan, dia juga bisa ini, tapi dia lembut di luar lapangan gitu. Jadi Tapi anak-anak tuh kayaknya nyaman sama dia juga. tapi katanya Bun nggak boleh Bun, ada ngelatih yang udah 17 ke 20 nih, harus satu-satu nih, 17 Ya saja, itu tadi yang 20 dikatakan aja gitu. strata itu kan, apakah sekarang kita sudah waktunya? Menurut aku sih belum sih. Ya karena kan pelatih senior aja kita belum ada kan, masih caretaker-nya Iya. pun belum ada. Harusnya dari pelatih senior turun ke bawah nah itu Iya. baru berjenjang. Nanti tunggu tanggal merah, masih lama. Tunggu bulan Desember kayaknya. Tunggu bulan Desember ya. Gitu. Tunggu Natal ya baru kita ada. Ini udah mau Natal lagi nih. Iya, udah ada aroma-aroma pelatih nggak nih kira-kira? Nanti lah dia. Nanti episode berikutnya kita akan Episode berikutnya kita bahas itu. Nah, jadi pembahasan soal U17 ya kiranya cukup sampai di sini dan kita akan membahas berikutnya nanti setelah pertandingan melawan Honduras bagaimana sukses atau tidaknya lolos ke babak knockout atau tidak. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya dan pesan-pesan untuk netizen ya tentang U17 bagaimana jika Gagal ini gagal ya di Piala Dunia U17 dan bahkan tidak melampaui pendahulunya. Bagaimana Bunda memberikan ya sedikitlah kata-kata untuk netizen. Saran gitu. Iya. Enggak, aku sih cuma pesan gini, apapun hasilnya tim U17 kita di Piala Dunia kali ini, tetap dukung, tetap support, dan jangan kalaupun kalah tuh jangan dibully, jangan dihujat, baik untuk pemainnya maupun untuk pelatihnya gitu. Karena apa? Karena ini tuh udah Pentas dunia ya. kelas dunia, lawannya juga aduh Brazil gitu ya Bukan kan. Laos lagi ya. Iya, bukan Laos ya. Ini lawannya bukan Filipina, bukan Iya. Timor Leste ya kan. Jadi maksud aku ya come on guys, kita itu anak-anak baru umur 17 lah. Kalian jangan mematikan semangat mereka. Dan terutama mentalnya. Iya, jangan mematikan mental mereka dengan kata-kata hujatan yang menurut aku itu bukan tidak tepat. Ya, begitu juga ke pelatihnya gitu. Jangan gara-gara sentimen buat haters STY ya. Jangan gara-gara sentimen sama STY. Ya, Kalian Coach Nova yang kena. karena Coach Nova kalah, kalian menghujat Coach Nova. Karena ingat ya, dari semua kelompok umur, mau dari sampai mana, sampai senior, cuman U17 yang masuk Piala Dunia. Ya, jadi harus kita hargai banget itu. Iyalah, gitu loh. Itu dia, at least Coach Nova sudah membuktikan bisa membawa tim ini ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Iya. Itu sudah harus kita Hasil apresiasi. giveaway ya. Gitu. Ya, netizen semua sekali lagi tolong jangan membuli tim U17 atau mengkritik secara berlebihan karena kembali lagi mereka ini masih tim muda yang mentalnya tuh sedang diasah ya. Jika nanti sudah ada bulian seperti kasus-kasus sebelumnya kita tahu sendiri akhirnya pemain itu menjadi flop ya dan tidak berkembang. Ya. Netizen karena waktu juga yang memisahkan kita, pembahasan mengenai U17 sudah cukup sampai di sini dan mungkin nanti kita akan membuat satu episode khusus seluruh perjalanan U17 di Piala Dunia Qatar ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel kami ATV Sport, like, share, and komen juga konten-konten kami. Dan jangan lupa juga
untuk memfollow akun media sosial kami di TikTok dan Instagram. Jangan lupa di Instagram nanti kita akan ada giveaway perayaan 1000 subscribers ATV Sport. Yeay. Jangan lupa ya ke Instagram. Jangan takut, hadiahnya pasti sangat menarik ya buat kalian semua yang mengikuti giveaway nanti. Dan info lebih lanjut, di follow Instagramnya dan diikuti tata caranya. Akhir kata, salam olahraga, semangat juara!